Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan semua. Kali ini saya mau update tanaman durian montong saya ya, yang beberapa bulan lalu saya telah lakukan perawatan dengan pemberian beberapa jenis pupuk seperti NPK 1616 setelah masa berbuah kemarin panen, lalu saya berikan NPK 1616 beberapa kali. Kemudian setelah itu mulai terubus tunas mulai penuaan batang atau penuaan daun. Kemudian setelah sekitar 3 bulan ya, 3 bulan dalam rentang waktu 1 bulan sekali saya berikan NPK 1616. Kemudian saya lanjutkan dengan pemupukan buah dengan maksud untuk memberikan nutrisi kepada pohon durian montong ini, dikarenakan setahun kemarin itu kan berbuahnya lumayan banyak. Jadi anggap saja untuk menambah nutrisi untuk persiapan buah di tahun depan. Kemudian waktu itu bulan Juni, Juli itu sudah mulai keluar bunga. Namun keluarnya tidak serempak, hanya di beberapa tangkai saja keluar bunga. Dan saya juga tidak terlalu berharap banyak kalau bunga itu bisa menjadi buah durian. Dan ternyata benar, di bulan sekitar Agustus bunga-bunga yang sudah berbuah sudah menjadi buah durian sebesar sekepal tangan. Kemudian rontok setelah ada turun hujan. Dan sekarang ini bulan September, bunga mulai bermunculan di berbagai batang. Nah, nampaknya bunganya ini juga cukup lebat, banyak sekali di sana sini mulai tumbuh tunas-tunas calon bakal bunga. Di batang-batang besar juga ini mulai tampak kelihatan perendil-perendilnya mulai tumbuh. Nah, ini juga sudah ada yang mulai pecah. Ada juga beberapa yang sebesar sekepal tangan, ini semoga saja bisa sampai besar kalau tidak terkena hujan ya. Tapi memang pada awalnya untuk bunga pertama kali kemungkinan untuk menjadi buah durian itu sangat kecil. Dan di video ini juga saya hanya sekedar mau berbagi saja untuk melanjutkan update dari video sebelumnya, perkembangan buah montong setelah dilakukan perawatan dengan pemberian pupuk NPK 1616. Kemudian setelah itu masuki masa buah, dilanjutkan dengan pupuk KNO3, MKP, dan juga pupuk lainnya. Karena ya seperti itulah, pemberian nutrisi itu sangat penting untuk tanaman buah, karena kita juga mengharapkan buahnya bisa menjadi buah yang besar, enak, manis, legit, pahit. Berhubung pertumbuhan buah durian montong ini juga cukup lama, sekitar 4 hingga 5 bulan, mulai dari mekarnya bunga hingga pembentukan buah, kemudian pembesaran buah, dan sampai matangnya buah, itu dibutuhkan waktu cukup lama. Terakhir kalau tidak salah sekitar 6 bulan ya, dari mulai bunga, kemudian mekar, pecah, berbuah, menjadi buah, kemudian pembesaran hingga matang. Itu dibutuhkan waktu cukup lama, sekitar 5 hingga 6 bulan sampai panen itu ya. Dan saya juga akan membahas permasalahan apa saja mengenai perawatan pohon durian, hama-hama apa saja yang sering mengganggu pohon durian, hingga tata cara bagaimana kita mengatasinya agar pohon durian kita ini bisa selamat berbuah dengan bagus dan bisa kita nikmati hasilnya setiap tahun. Kita mulai dari yang bawah dulu ya, dari bawah ke atas kita coba telisik satu persatu. Untuk bagian bawah atau bagian akar, bagian perakaran, saya biasa menggunakan pupuk berimbang, yaitu pupuk NPK 1616. Bisa menggunakan merek apa saja, tidak perlu fanatik soal merek, bisa merek tawon atau bisa merek apa lagi tuh yang berada di pasaran banyak sekali.
Pupuk NPK 1616 sering saya gunakan ketika tanaman itu masih dalam fase vegetatif atau masih dalam fase pertumbuhan ya, pembentukan batang, tunas-tunas daun mulai muncul. Itu bagus sekali diperuntukkan untuk tanaman itu. Kemudian setelah daun-daun mulai menua atau sudah berjalan beberapa bulan, mereka terubus, tunas-tunas daun sudah terubus, dan jika daun-daunnya sudah mulai tampak menua serta disertai dengan tanda-tanda masuknya musim buah baru, yaitu mulai tumbuh bunga-bunga. Meskipun bunga-bunga di awal itu kemungkinan besar akan gagal menjadi buah, tetapi itu sudah merupakan tanda bahwa pohon sudah siap untuk berbuah. Dan di saat seperti itu kita ganti pupuk kita dengan jenis pupuk generatif, yaitu saya biasa menggunakan pupuk MKP atau dicampur juga tidak apa-apa. Menggunakan pupuk buah bisa kita dapatkan di pasaran, di toko-toko pertanian juga banyak, dan jenisnya pun macam-macam. Saya menggunakan MKP merah, juga saya campur dengan KNO3. Untuk interval pemberian pupuk buah ini saya menggunakan cara 1 bulan sekali ya, tidak perlu terlalu sering. Yang penting ada input nutrisi dari luar. Dan untuk soal metode pemberiannya, bisa menggunakan cara kocor atau bisa juga menggunakan cara semprot daun dan semprot batang keseluruhan. Dan juga tidak lupa pruning daun-daun muda yang mulai terubus di tiap batang itu saya buang, saya potong seperti ini, dengan harapan di calon bekas potongan dahan ranting muda itu nanti akan tumbuh bunga-bunga baru. Biasanya tuh mereka akan tumbuh di sekitar bekas potongan dari daun-daun muda itu, karena saya nilai juga daun-daun muda itu, batang muda itu tidak potensial untuk dibesarkan, nanti malah bisa mengganggu pertumbuhan batangnya atau juga bisa mengganggu pertumbuhan buahnya. Lalu masalah hama yang sering saya temui di pohon durian itu salah satunya adalah penggerek batang. Penggerek batang ini kalau menurut saya cukup berbahaya, karena jika dibiarkan terlalu lama dia nanti bisa merusak batang, kemudian ujung batang yang dibolong atau dilubangi oleh hama penggerek batang ini akan mati. Sayang sekali jika pohon sudah besar tapi kok nanti malah mati dari dalam, karena dia merusak dari dalam. Dan cara saya untuk mengatasi ini, saya menggunakan insektisida menggunakan merek Regen ya, atau bisa juga menggunakan merek lain. Terkadang saya juga menggunakan merek Regen, merek balistik. Saya ambil segumpal kapas, kemudian saya berikan insektisida itu, kemudian saya jejalkan ke dalam lubang penggerek batang itu. Tutup saja dengan kapas yang setelah diberi insektisida itu. Selanjutnya di penyemprotan saya menggunakan Gandasil D yang saya campur dengan antrakol. Antrakol fungsinya juga untuk mencegah terjadinya jamur pada batang, dan Gandasil D saya peruntukkan untuk pertumbuhan daun agar lebih maksimal lagi. Ini hamparan hasil pruning daun-daun muda tadi yang ada di atas. Sebagian kecil saya potong, saya pruning karena kondisi pemangkasan di pohon yang agak besar juga agak sedikit sulit, jadi ya sedapatnya saja, mana yang bisa dipotong, mana yang bisa dibuang daun mudanya itu, batang-batang mudanya saya buang. Dan sekarang bulan September tanggal 10, bunga-bunga yang sebelumnya terubus sekarang ini sudah mulai bermekaran, sudah lumayan banyak yang bermekaran. Seiring dengan bermekarnya bunga, mulai tumbuh masalah baru, yaitu kutu kebul yang lumayan banyak sih menutupi calon-calon bunga yang belum mekar ini, putih-putih. Mungkin kedepannya akan saya semprot
menggunakan insektisida untuk mencegah semakin banyaknya hama kutu kebul yang menempel di bunga-bunga durian ini. Ini lumayan banyak ini. Semoga pas nanti di tahun baru ya, kan September, Oktober, November, Desember, Januari, ya sekitar Januari Februari bisa besar dan bisa matang. Ini dompolan atau kumpulan dari bunga-bunga durian sudah mulai tumbuh banyak, lumayan nih, luar biasa. Semoga saja bisa menjadi buah durian yang besar, manis, pahit, leka. Harapannya seperti itu, karena saya yakin kalau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Setelah apa yang sudah kita lakukan, perlakuan sebelumnya, sebelum berbuah, kita berikan perawatan, pruning, pemupukan, penyemprotan, pemberian nutrisi, baik organik maupun kimia. Saya berharap buahnya bisa maksimal. Ini juga luar biasa banyak itu di sana jauh, dan masih perentil-perentil yang ada di batang itu juga mulai ada tanda-tanda akan muncul bunga baru lagi. Maaf, kameranya ngeblur. Oke, saya rasa cukup sekian sharing updatean durian montong kali ini. Saya akan update lagi selanjutnya jika ada perubahan-perubahan besar, dalam arti sudah mulai memasuki fase pembentukan buah, kemudian hingga panen nanti akan saya coba untuk update. Dan jika ada komentar atau saran kritik, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu saran-saran yang membangun. Semoga kajian video ini juga ada manfaatnya, meskipun sedikit. Saya hanya berbagi, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam durian.